Ya Abu Hurairah, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, orang yang paling sukses mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari akhirat nanti, man qala la ilaha illallah mustayqinan min qalbih, orang yang membaca la ilaha illallah tumbuhnya dari dalam qalbu. Bapak Ibu, karena kajian kita terbuka, maka yang boleh kami buka dari la ilaha illallah yang dibolehkan oleh baginda Rasulullah SAW, dibuka umum, karena ilmu zikir itu ada zikir am, ada zikir khas, ada zikir yang boleh dibagi umum, ada yang boleh dibagi khusus. Karena majelis kita umum, kami ambil yang sir, rahasia yang sudah dibagi umum atau rahasia umum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehebatan kalimah la ilaha illallah itu tidak sembarang. Ternyata mahar masuk surga itu bukan haji berkali-kali, bukan bangun masjid, bukan banyak sedekah dan jihad, tapi mahar masuk surga itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Itu hadis sahih. Siapa yang mengatakan membaca la ilaha illallah khalisan min qalbi, tulus dari dalam qalbunya. Kalau di hadis yang kedua di Sahih Bukhari juga mustayqinan min qalbi, penuh yakin di dalam hatinya. Di hadis yang ketiga sidqan min qalbihi aw nafsi, lidahnya membaca, qalbunya membenarkan. Lebih dahulu lidah atau qalbu, Bapak Ibu? Bapak Ibu berpikir dulu atau mengecek dulu? Mengecek dulu. Mengecek baru pikir. Pasti banyak orang tersebut. Orang Minang itu banyak pepatah petitih yang aku tidak hafal, tapi kita diajarkan dari kecil, yang mengajarkan isi sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum berkalam celek-celek orang di muka, suuk kida belakang, kata Nabi SAW mengajarkan, jika engkau berkalam itu dirasul-rasul dulu di dalam hati, min qalbi, min, atau yang lebih levelnya rendah itu min nafsi, dari dalam jiwa, lebih dalam qalbu daripada jiwa, karena jiwa berkaitan dengan diri yang terluar, kalau qalbu berkaitan dengan diri yang di dalam. Jadi itu syarat. Suatu kali Sayyidina Abu Hurairah tiba-tiba dia kasih pertanyaan Nabi, pertanyaan yang Nabi terkagetkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Bapak Ibu, orang yang ngaji kepada Nabi hanya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Tapi memandang Nabi SAW sesaat saja itu cukup. Orang mimpi Nabi, sekali mimpi pun itu sudah berkah. Apalagi memandang Nabi 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'alun nas yawmal qiyamah, man as'alun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah. Hadis Sahih Bukhari.
siapakah orang yang paling berbahagia? Man as'ad, yang paling berbahagia bisyafa'atika, mendapatkan syafaat dari engkau yaumal kiamah, pada hari kiamat. Rasulullah itu orangnya tidak menegangkan. Kadang beliau serius, kadang beliau bercanda. Apa kata beliau? Laqad zanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku mengira Abu Hurairah, engkaulah orang pertama yang bertanya begini. Nabi tidak langsung jawab. Lalu beliau memberi jeda dan menjawab, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, orang yang paling sukses, mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari akhirat nanti, man qala la ilaha illallah mustayqinan min qalbih, orang yang membaca la ilaha illallah tumbuhnya dari dalam qalbu, tumbuhnya dari dalam qalbu, au min nafsi, ataupun nafasnya, jiwanya. Mohon maaf Bapak Ibu, di TPA diajarkan tak cara zikir la ilaha illallah dari qalbu? Di sekolah, di kampus, tanya Buya Burhan, boleh diajarkan di Al-Azhar cara membaca la ilaha illallah dari qalbu? Boleh ya? Tidak. Bertahun-tahun di Al-Azhar, di kampus UIN sama, di pesantren pun sama. Yang di pesantren diajarkan kitab kuning. Kitab kuning itu tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kitab muncul belakangan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira Bapak Ibu, kok kira-kira syaitan itu senangkah dengan orang dapat syafaat Nabi? Senang? Setan itu senang dan ada orang selamat. Ya, nah, tidak tahu berkawan di setan. Syaitan itu tidak pernah senang kalau ada orang selamat. Syaitan itu menangis kalau ada orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan itu orang azan Bapak Ibu, itu syaitan lari dan masuk ke tempat-tempat kotor, tempat-tempat orang yang berisik, supaya dia tidak mendengarkan azan sembari tangannya ditaruh di telinga. Maka ada anak muda, adik-adik, tolong setiap azan headset earphone-nya dicabut supaya aku belain ke syaitan. Sebab yang menutup telinga waktu azan itu syaitan. Maka kami di rumah kalau anak-anak sedang nonton, ya keluarga sedang nonton azan, matiin atau minimal kecilkan suara supaya belain jo syaitan. Kecuali Bapak Ibu, Tuhan, sekawan nyong, sepamenan jo syaitan ingin menyelamatkan syaitan mungkin. Maka rumah yang tidak masuk suara azan itu sungguh rumah yang tidak beruntung. Ya, apalagi kolbu yang tidak kemasukan suara kalimatullah la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dikabari oleh Nabi, wahai Abu Hurairah, orang yang paling bahagia, paling sukses mendapatkan syafaatku
tiket bantuanku jangan dimudah, jangan dikira mudah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang yang membaca la ilaha illallah penuh yakin di kalbunya? Nah, mau bertanya, ilmu yakin di kalbu itu dipelajari di kampus, di pesantren, atau di surau-surau ahli zikir? Kira-kira syaitan senang tak dengan surau itu? Kira-kira syaitan senangkah dengan ahli zikir itu? Ahli zikir yang berzikir dengan qalbu ini disebut ahli tariqah, ahli tasawuf. Itu sebabnya syaitan membenci ahli tariqat, membenci ahli tasawuf. Ada sekawannya syaitan tak? Benci tak sama ahli tasawuf, ahli tariqat? Maka syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan ke dalam dada orang. Jangan mengaji lu disuruh tarekat lagi lo biku. Itu yang berbicara zahirnya manusia, tapi sifatnya sifat syaitannya. Sifat syaitannya. Sebab syaitan itu seperti sering kami sampaikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, pewaris ilmu Sayyidina Muhammad di zamannya, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Ghaib, syaitan asyayatin minal jin minal insi asyaddu minasyayatin minal jinni. Syaitannya manusia yang berwajah manusia, yang berjubah ustaz, yang berpangkat buya, itu lebih berbahaya daripada syaitan jin. Apa sebab? Syaitan kalau berjubah syekh, ustaz, buya, ayat dijadikan dalil untuk menyerang kekasih-kekasih Allah. Kalau orang awam, alasannya sederhana, tidak usah ngaji serius, gilo beko, orang awam. Kalau ustaz lain, hati-hati, sosek beko, kapi aku beko. Maka tertuduhlah kekasih-kekasih Allah itu sebagai orang sesat. Yang menyesatkan ulama siapa? Ulama. Karena yang hasad dengan ulama. Yang hasad je buya siapa? Buya. Mereka mungkin orang berdagang di pasar hasadnya buya. Mereka mungkin caleg-caleg, calon wali kota, calon gubernur hasadnya buya. Tak mungkin, sebab bukan saingannya. Yang hasad dengan buya sesama buya, sesama ustaz. Dan umat itu paling mudah diarahkan untuk menyesatkan orang yang belum faham. Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Allah, maka hati-hati. Sudah takdir Allah Ta'ala, orang yang memegang ilmu ini akan disesatkan, dikafirkan, dibid'ahkan. Tanyalah beliau, lah barakali jadi dianggap sesat. Guru kami, ya, buya-buya itu dari dulu selalu dianggap guru sesat. Dek kesalahan beliau tidak jaleh, beliau hobinya berburu, dicari-carilah kesalahan. Masa guru ahli zikir suka memegang ANJING, jadi baca Allah. Dicari-cari kesalahan beliau, padahal berburu itu punya sunnah Nabi. Apa kata beliau? Tidak boleh memelihara anjing illa limasyiatin aw lisaydin. Tidak boleh melihara anjing kecuali untuk masyiah, menjaga kebun atau untuk berburu. Beliau suka berburu.
Tapi ado aja salah Pak. Ado aja salah. Lah sepanjang itu jenggot sunnah beliau kan salah aja Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Karena orang yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang baca la ilaha illallah dengan qalbunya pasti masuk surga. Maka syaitan bertubuh manusia yang na'unan nas min ma'rifatil qalb, akan menghalangi banyak orang mengkaji ilmu qalbu. Sebab itulah satu-satunya ilmu untuk sukses, berhasil mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditembak syaitan itu qalbu, bukan otak. Qalbu Bapak Ibu. Kalau rusak, qalbu rusak sebenarnya, walaupun seorang akademisi. Yuwaswisu fi sudurin nas, hati-hati kalimatnya, bukan fi qulubin nas. Syaitan itu yuwaswis, memberi waswas fi sudurin nas, di lembaga yang memelihara qalbu, namanya sudur. Di dalam sudur dada itu baru ada qalbu. Jadi syaitan ini kabar gembira Bapak Ibu. Syaitan itu hanya sanggup memberi waswas sampai sudur dada, tidak tembus ke dalam qalbu. Maka dihalangilah dada seseorang supaya dia mempelajari qalbu. Dengan cara apa? Cuma satu, yuwaswisu. Apa arti yuwaswisu? Itu kata kerja aktif dan selalu sampai kiamat, memberi was-was, bisikan, prasangka fi sudurin nas, di dalam sudur. Sebab qalbi bukan wilayah malaikat, bukan wilayah syaitan, bukan. Qalbu itu wilayah Allah. Qalbu tidak dapat dimasuki mursyid Pak. Mursyid hanya diberi izin melihat qalbu, tapi tidak diizinkan mempengaruhi qalbu, merubah qalbu, tidak bisa. Kecuali yang punya qalbu siap diubah. Makanya ada namanya baiat, itu supaya si qalbu dapat berubah. Ini kabar gembira, qalbu manusia masih dijaga oleh Allah. Tapi apabila sudur manusia diwaswas, waswasnya tembus, barulah qalbu ada penyakit waswas. Itu awwalu maradin dakhala fi sudurin nas. Awal penyakit yang timbul kepada manusia bukan penyakit mah, bukan sakit gulu, bukan sakit jantung. Penyakit pertama aku was. Orang ingin bunuh diri karena was-was, bukan? Ya, orang ingin malian karena was-was. Bisikan sebenarnya, dibisikkan ke dalam qalbu. Maka dalam hadis dikatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, hadisnya masyhur, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Yang mengerti la ilaha illallah lalu membacanya, dia telah masuk kepada benteng aku. Siapa yang masuk ke dalam benteng aku, dia aman dari azabku. Bapak Ibu, ini kabar buruk. Kalau tadi kabar gembira. Azab pertama pada manusia adalah gelisah karena menerima waswas.
Ya, Sidi Ahmad Rifai, salah satu imam pendiri Thariqah Rifaiyah, imam Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Ya, Sidi Ahmad Rifai itu kemudian kalau di awal thariqatnya jadi thariqat debus, padahal thariqatnya bukan hanya debus, Pak. Beliau thariqatnya kajian diri. Ya. Beliau itu berdasarkan ayat tadi, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas, maka beliau berkalam hati-hati kepada manusia, tapi sifatnya sudah sifat syaitan. Maka betullah kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, din itu yang dipandang Allah, itu yang dikolbu, tergantung dengan siapa dia bersahabat. Maka dalam salah satu obat kolbu, Syifa'ul Qulub Sohbatul Awliya Al-Arifin, salah satu obat kolbu berkawan dengan kekasih Allah. Berkawan saja sudah taufik, apalagi berburu. Penyakit kolbu sembuh cukup dengan berkawan dengan orang soleh, sebab was-was hilang. Bapak Ibu, ini sering kami kasih pertanyaan. Orang alim mengenal Allah tidur, orang tidak mengenal Allah sholat. Mana yang lebih ditakuti oleh syaitan? Yang tidur atau sholat? Serius, tidur loh Pak. Mana yang lebih ditakuti syaitan? Yang tidur. Apa alasannya? Karena apa? Karena dia kenal kepada Allah itu pada ruh. Ruh tidak pernah tidur. Kalau jasad yang sembahyang mungkin jasadnya sholat, tapi ruhnya belum tentu sholat. Bapak Ibu, orang yang tidur ilmunya hilang kan? Hilang dari ilmu Bapak Ibu kalau yang tidur. Kalau lalu nggak ngerti tidur lalu. Kita punya suatu pengetahuan lalu tertidur, hilang kan pengetahuannya. Kalau orang sedang sembahyang, bisa hilang tak pengenaannya ke Tuhan? Bisa. Kalau orang yang arif billah mengenal Allah tertidur, ma'rifatnya kepada Allah tidak pernah hilang. Karena sekali kenal Allah, selama-lamanya kenal Allah. Sekali la ilaha illallah masuk ke dalam kalbu, selama-lamanya nama Allah tidak keluar dari dalam dada. Kalau makan, lebih bisa nasi naik seorang, supaya bisa makan 3 kali sehari, awak bakar rejo siang sampai malam, supaya bisa menyuap nasi. Ya nak? Harus adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang adil. Supaya bisa memasukkan nama Allah kepada kolbu, harus mencarinya lebih gigih daripada mencari piti, harus lebih gigih daripada mencari materi. Allah itu maha pencemburu. Tak ada apa-apanya cemburu ibu-ibu ini. Apa-apa pencemburu Pak? Cemburu itu siapa? Sekete. Yona. Wah, cek betul. Jadi kebanyakan kita tidak adil kepada diri.
Bapak Ibu, dulu nalah umur 50-60 tu pernah muda nak? Iya, dia pernah muda atau langsung tua? Betul. Apa langsung tua apa atau muda dulu? Muda dulu mungkin apa lebih ganteng berapa lah. Jadi karena dapat karajo benteng tulang salah mongkok kiranya untuk badan nang kalapu apa ya wabue rumah rancak-rancak bahkan kalau kini anak muda kredit rumah lunas pensiun mati kiranya kawan mengredit bukan untuk masa hari tua tapi kiranya nol. Betapa jahilnya manusia, sebagian manusia dia bekerja banting tulang untuk membahagiakan tubuh yang akan binasa. Dan sungguh cerdas manusia jika dia mempersiapkan rumah yang abadi di surga. Dan maharnya adalah la ilaha, syaratnya la ilaha Allah min. Jadi apa syarat baca la ilaha Allah? La ilaha Allah itu syariat Bapak Ibu. Apa tarikatnya? Min qalbihi, dari kolbu. Ilmu kolbu itu bukan ilmu ada di kitab Bapak Ibu, itu kitab, itu Al-Quran bukan itu mushaf Al-Quran itu fi sudur, kata Imam Bukhari. Al-Quran mahfuz fi sudur, dia terhafal, terjagakan di sini, terpelihara di dalam dada. Itulah Quran sejati. Kalau yang ditulis itu lembaran salinan Quran, bukan Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia suci sesuci-sucinya. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memelihara kalamnya. Karena tarekatnya la ilaha, tarekat itu tata cara baca la ilaha itu min qalbihi, maka mempelajari ilmu qalbu wajib. Syaitan senangkah dengan orang yang tahu dengan ilmu qalbu? Dan senang. Maka dihasutlah orang kampung atau buya sefaham tidak sefaham untuk memfitnah buya Allah. Kami menyaksikan guru-guru kami difitnah dari dulu sampai kini, dari dulu sampai kini pemimpin Jamiah Thariqah dan Forum Sufi Internasional seorang Habib, namanya Habib Lutfi. Dituduh macam-macam hari ini, pemalsu kuburan lah, pemalsu nasab lah, memalsukan thariqahnya, macam-macam. Memang sudah sunatullah. Dulu waktu orang rame-rame pun mengkritik kami, bahkan mengkafirkan kami. Ada kawan seorang Habib majak kami bersama beliau, dengan majak ko Habib, ndak lo sanggup untuk menolak, kami datanglah. Kebetulan salah satu amalan ulama terdahulu bersilaturahim kepada orang yang tua, kita silaturahim. Apa kata beliau? Kalau Ar-Razi tidak difitnah, saya khawatir jangan-jangan ilmunya tidak benar. Nah, itu yang kami ingat. Di dalam hati pun ambo bekalan, kalau betul beliau kuali, pasti banyak orang tak suka juga. Tak sampai setahun beliau difitnah puluh deh. Orang-orang santri-santri baru menuduh beliau tak bisa baca kitab, macam-macam. Tak bisa bahasa Arab. Kami menyaksikan beliau berbicara bahasa Arab. Ya.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kami menyaksikan bahwa beliau ini ahli la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha illallah 70.000 santai saja boleh zikir. Dia awak diajak guru 100 dia buya awak sibuk awak banyak kerja di rumah. Rumah hakiki yang dirumahin itu, atau nanti kita akan berpulang ke situ. Mana yang hakiki? Rumah yang kita bangun kini akan ditinggal, tapi sudah sejelas itu kejadiannya. Banyak orang membangun rumah rancak meninggal, tapi was-was itu menutupi kolbu. Akhirnya kita pun masih sibuk dengan yang tidak abadi itu, padahal rumah abadi maharnya jelas. Mahruha la ilaha illallah min qalbi. Mahar membangun rumah di Sarogo itu adalah la ilaha illallah dari dalam kolbu. Maka Bapak Ibu, kaji kolbu itu tidak dibuka umum. Kalau ingin kajiannya khusus, datang ke surau-surau ahli zikir. Loh kok itu Bu ya, kaji-kaji kok tidak boleh disuruhan? Bukan begitu Bapak Ibu. Anak sekolah, Bapak tidak bisa nyanyi sekolah. Bapak di sekolah tertentu. Sebab ilmu itu ada adabnya, ada kurikulum. Bukan kaji-kaji kok bersuruhan. Tak ada bersuruhan kaji kalau wah buka-buka kaji. Selama ada kitabnya, ada dalilnya, ada ulama yang menjelaskan, kita buka. Maka semua kajian kemakrifatan yang kami buka itu kitabnya ada sadanya, hadisnya lengkap sadanya, Qurannya pun ada. Bedanya, mohon maaf Bapak Ibu, ambo baca qul huwallahu ahad, Bapak Ibu baca qul huwallahu ahad. Lain tak cara kita memahaminya. Bahaya begitu. Selesai mana? Kalau ambo mengurai qul huwallahu ahad, hu itu seminggu, Allah itu 10 hari, ahad itu 40 hari. Lepas hari itu hu itu adalah seminggu, Allah 10 hari, ahad 40 hari. Itulah selesai lepas. Lepas hari itu selesai mana? Atau pak nak selesai? Janji mana? Atau pak nak janji? Bakok belayu paham pak? Tergantung pengajian. Bapak Ibu baca Qur'an pakai Kementerian Agama. Kul katakan hai Muhammad, dia Allah ahad, kan? Dia Allah Maha Esa. 1 menit selesai. Itu namanya terjemahan, bukan paham. Quran itu turunnya ke dalam kolbu Nabi Muhammad SAW. Maka yang dapat memahami Quran, orang yang mewarisi nur kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan pembuka kolbu itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kolbu. Dalam hadis Imam An-Nasai disebutkan, man qala la ilaha illallah. Ini perhatikan, ini penting. Man qala la ilaha illallah min qalbi. Siapa yang baca la ilaha dari dalam qalbu yang terdalam, fatahallahu abwabas sama. Allah akan buka pintu langit. Dibuka hatta sampai kepada tahtal ars, kepada tangga di bawah ars. Berarti tembus Sarogo. Sarogo itu di bawah ars Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas langit, di bawah ars. Itu tempatnya Sarogo. Itu tempat apa? Sarogo. Telah pernah ke langit Allah ke Eropa, mungkin ada sebagian lain.
Ya lihat di Eropa tuh, kawan haji, tapi hajinya bukan reguler. Khawatir pulang-pulang tidak disebut Pak Haji, Bu Haji. Supaya disebut Pak Haji, Bu Haji, pasanglah status Alhamdulillah sedang wukuf di Arafah. Posting kawan. Ini baca oleh kawan dengan kau, lah Pak Haji kawan wakil. Tu pulang Pak Haji, Bang Haji, Bu Haji, boleh. Ya, Bapak Ibu, kalau pulang dari Mekah, oleh-oleh yang dibawa, membawa 5 mani, atau bawa kelamai, atau bawa patai. Yang dibawa dari Mekah, zam-zam, kurma boleh. Ada leh, ame. Ibu-ibu ame. Kalau laki-laki beli baju apa belinya? Baju abaya atau baju gamis? Tentu baju gamis. Maka kalau ada orang pulang haji, supaya disebut Pak Haji pulang-pulangnya membawa oleh-oleh, ya nak? Kadang-kadang mahal pokok membuat oleh-oleh daripada pergi haji umrah. Kasih kami, orang kalau masuk ke dalam kalbunya, kalbu itu Bapak Ibu nyobat timbal balik ke langit. Semakin dalam orang masuk kalbu, semakin tingginya menembus langit. Semakin dalamnya mengenal Allah, semakin yang melewati langit. Kalau orang pulang dari langit, di langit itu malaikat itu makanannya subhanallah bihamdi la ilaha illallah Allahu akbar, itu makanannya. Salawat sallallahu ala Muhammad. Maka kalau ada ahli rohani wali Allah diperjalankan tembus ke kalbunya, rohaninya tembus kepada langit, turun pasti bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Tata cara zikir kalbu, tata cara zikir kalbu. Makanya sampai kiamat tata cara itu bertambah. Syariatnya sudah selesai bahwa perintah zikir itu wajib. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Zikran katsira itu kaifiat tariqah. Maka ulama dari dulu menemukan banyak cara untuk melipat gandakan zikir. Tapi tembus di kalbu, tembus di langit. Jadi tidak usah membayangkan langit, cukup merasakan di dalam kalbu. Kalau Bapak Ibu sedang sehat, makan minum lemah. Kalau awak sedang sakit, makan minumlah lemak. Nah kedua, kalau hati sedang tak lemak, lemak makan. Bisa tabang pilihan tu nak. Kalau hati sedang tak lemak, lemak orang majak. Awak berguru, tapi awak singgung ti guru. Lemaknya membagi ilmunya. Tak, cubalah singgung guru-guru di sekolah. Ambo pernah disuruh kiai untuk maja anak sanawiyah. Kok anak sanawiyah lah kelas 3. Lah masuk lah ke kelas Pak, main-mainnya di luar. Akhirnya bertunggu suatu. Lah masuk orang tu sadar awak tanya, bapak terlambat. Orang tu nak merasa bersalah. Akhirnya berkecil. Alhamdulillah, berartilah kata awak mengaji. Kalian carilah guru lain tu keluar.
Ya, ibu hati hati kalau ibu tak lama hati maja. Kalau tidak lama maja, samo sedekah tapi tidak ikhlas. Padahal afdhalus sadaqah nashrul ilm. Sedekah paling tinggi bukan apa bangun pesantren, tapi guru dan majar pesantren itu ilmunya itu lebih tinggi, lebih banyak daripada orang tua. Maka tolong Bapak Ibu dan dermawan-dermawan jangan sampai mengatur-atur ulama. Jangan sampai tersinggung ulama. Ulama itu aksesnya ke dalam kalbu, kalbunya, ruhnya tembus ke langit. Tersinggungnya cilaka. Itu yang disebut di hadis Nabi, man adali waliyan, siapa yang menyakiti kekasih aku, yang mempenyisir la ilaha illallah, faqad azantuhu bil haq, aku akan nyatakan perang kepadanya dengan mengirim tentara-tentaraku kepadanya. Bil haq, tentara Allah kedua, ada tentara alam, ada tentara tabiat. Alam bencana itu biasa, kiranya bencana tentara Allah yang paling berbahaya itu di bumi, bukan bencana alam, tapi bencana jiwa, bencana kalbu, bencana tabiat. Maka orang-orang yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah, orang itu akan mengabdikan dirinya kepada hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu pandanglah orang-orang yang tidak mau menjadi hamba-Ku, mereka akan menjadi hamba tabiat buruknya. Tabiat kodo sampai Bapak Ibu, tabiat hewan ternak, tabiat hewan buas, tabiat syaitan, tabiat malaikat. Soalnya kalimu tabiat ruh. Tapi di kitab Imam Ghazali yang petnya, beliau kunci yang kalimu, beliau tahu. Tapi di kuncinya yang kalimu, digabungnya kampet. Pertama apa tabiat apa? Hewan ternak atau binatang. Celilah binatang Bapak Ibu, kucing dia celah kucing. Kucing tu induknya kalau sebok je anaknya lah setahun tak sebok kawin juga. Ya tak? Betul tak? Ya, babi sama. Babi itu bahasa orang lain tahu kan? Canguk apa? Bukan, tabiatnya pemak, congok. Ele sama bahasa aja kumbuah. Tamak itu si babi. Ketabakan si babi itu ada karakter tu dia awak. Maka babi itu najis tak najis, halal tak halal, sama aja. Orang kalau sudah kena penyakit tabiat hewan ternak seperti babi, halal tak halal, sama aja. Hati-hati ke musim politik, jangan sampai alun menjadi wali kota, alun jadi bupati, lah pakai makan haramnya. Ya. Patuhilah jalan buru anak. Sakit punggung kami Bapak Ibu. Carilah gubernur baru ya. Dan mengertinya apa hak bangsa rakyatnya. Tidak memikir partainya seorang. Orang kalau jadi gubernurnya bukan menyenangkan partainya lah, harus membuat ridha Allah dengan membahagiakan anak didiknya, anak bangsanya. Itu maka kami nak mau masuk politik tu berat. Tapi Bapak Ibu, ganjaran reward dari Allah bagi politisi yang adil dan amanah lebih dahulu dijaga Allah daripada kami. Kalau kami lain jaga Allah nanti kalau insya
7 golongan yang dijaga Allah. Yang pertama disebut pemimpin yang adil. Tapi bidolnya keadil, tabiatnya kepada dirinya belum selesai. Maka cari pemimpin yang tidak bertabiat hewan ternak, tamak. Tamak itu ciri-cirinya juga cukup dengan dirinya, tapi nyambil je punya orang. Khawatir rezekinya diambil orang. Itu karakter hewan ternak. Bapak Ibu cek, adakah terpikir kawan awak sukses, kawan awak beruntung, berjaya, awak indah, kece awak nan kelajo inyo lah mendapat. Ya itu awak cek. Itu ciri-ciri orang tamak. Jiwanya sakit, tapi rumah sakit jiwa tidak mampu menyembuhkannya. Yang mampu menyembuhkan rumah-rumah tarekat, rumah-rumah ahli zikir. Tabiat kedua bu, buas, keakuan dia muncul. Awak preman siko, awak anak orang siko. Kalau jadi pejabat, aden berpangkat. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Hati-hati. Kalau ada jiwa itu, jiwanya naik seketek, lumayan lah. Dari buas, dari tamak menjadi orang buas. Harga diri nomor 1. Nak makan nak lalu, yang penting harga diri itu. Asal sarol orang, banyak orang rusak hikmah. Tapi nasa hikmah jadi tuduh pulonyo. Dan ketiga apa? Karakter apa? Syaitan. Syaitan itu lemah. Cuma syaitan itu yuwaswisunya cerdas, suko membisin orang, suko madu domba orang. Ya, kalau di bab politik yang dia domba politisi. Kalau di dunia kaji yang dia domba majelis-majelis, tarekat, surau, saji, buya, mursyid. Datang orang ke guru kami ya Buya Kasir. Hanya kawan tu Buya, kau tiket dan balin. Tegurlah murid Buya di Jakarta tu. Diadunya orang gaya rohani yang jambu. Begitu mereka beraninya Pak. Kira-kira yuwaswisu fi sudur. Nah, celik tu biar video kau. Sasek na uyawa. Sebanyak itu guru kami ada seorang kena. Tapi ni kau nak guru awak, guru kawan awak. Ditunjukkan satu video, kita menceritakan salah satu nikmat Allah yang Allah perintahkan boleh menceritakannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat Allah itu di Quran bukan nikmat materi, tapi nikmat qalbi, nikmat rohani. Itu nikmat yang sebenar-benar nikmat. Kalau di awak nikmat tu pitih ke pitih aja, ya. Kalau ingin bertambah nikmat bersyukurlah. Kalau tidak tambah nikmat tu tak bersyukurlah. Ya. Kecek Buya si koko saksinya mimbar Pak. Kalau ingin tambah nikmat, syukur. Berarti bersyukur bukan karena berterima kasih kepada Allah, tapi ingin ditambah pemberian. Ya tak? Jujur tak? Betul tak syukur begitu? Bakok basapu pejabat tu supaya nanti kalau awak buat proposal cair capek. Bukan kalau menghargai si pejabat. Ada pejabat datang ini nak? Ada pejabat bang ni? Siapa? Pak Camat. Mana Pak Camatnya? Mana Pak Camat? Beliau.
Kalau ada orang datang ke Pak Camat hanya untuk proposal, kalau tidak ada proposalnya dari Sabo Pak Camat, Pak Camat tandon tak orang tu? Kau nak menyinggung morong saji kau. Iya Pak Camat, kalau orang tu lah menelepon, orang tu lah baca salam, curiga. Orang nak minta proposal itu. Ya, terasa oleh beliau. Terasa oleh beliau. Orang kan elak sangka aja kepada orang dan bajunya rapi, kan baju Pak Camat kan rapi sekali. Ya. Apalagi kalau pakai kartu, pakai auto, aduh, kece orang, ya lama jadi Pak Camat tu nak. Akhirnya tersangkuilah proposal di Pak Camat. Kalau ada orang menyapa awak, kalau ada hajat saja, kita akan memberi tanda orang itu tak tulus berkawan jawab. Orang tu berkawan kalau ada hajat. Orang tu memuji awak kalau ada tujuan. Bahasa orang lintau nyoba elok jawab kalau ada tujuan. Awak sebut tu ada udang di balik batu tu lah rancak tu. Kalau ada kotoran di balik batu kena bayar. Nauzubillah min. Ada tai di balik batu, nauzubillah min zalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Kira-kira Allah lebih dahsyat tak? Allah lebih dahsyat. Tetap dikasih Bapak Ibu. Indah berdoa orang minta rezeki, bahkan salah hanya berdoa. Indah kepada Allah hanya berdoa, kepada sekutu Allah hanya berdoa. Dia gede. Tak tahu yang menambang-nambang jalan antara liau jo, antara lintau jo Alaban tu, boleh bertuhan kepada Allah jangan. Nampunyo tambangnya, mungkin dah lo kan. Tapi kayaknya pada orang yang sembahyang nang kerja di situ. Artinya rezeki itu sudah dijamin, diminta lagi. Bukan dia awak banyak doa, rezeki banyak. Ya, Allah itu sudah menakar rezeki sebelum awak lahir. Termasuk nyalon-nyalon gini jangan stres benar kalau nanti tidak lolos. Sebelum alam kado, Bapak Ibu yang nyalon kau lah ditentukan oleh Allah. Ya, kok lahir orang tu datang ngaji. Kok nak datang ngaji nak faham gitu. Itulah dapat doa tanda cek orang tu dah bisa pilih orang. Mengaji siapa? Alurnya jadi wali kota bupati tak mau ngaji, bolehlah jadi. Itu tips ambo jangan ikuti lah. Kalau ambo itu cara memilih orang. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, hati-hati tabiat syaitaniyah. 3 tabiat itu akan dijadikan Allah menyerang, menjangkiti orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu sekalian, sejorok-joroknya babi, lalu babi jantan berhubungan kawin jo kau babi jantan. Aduh, Yona. Yo, sebinatang-binatang kucing jo gugur, le pernahnya jantan kawinnya jantan. Hati-hati. Main-main dengan kalimatullah, main-main dengan sirrullah, main-main dengan sya'air Allah, syiar-syiar Allah, wahina wa sakiti orang itu. Nanti tentara-tentara Allah itu nanti bekerja. Tak bisa menahan nafsunya, bahkan kepada sesama jenisnya. Itu terjadi di zaman dulu. Yang menghina Nabi Lut,
yang menghina nabi-nabi yang lain. Terjadi. Semoga Allah jaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada kabar gembira. Seburuk-buruk dosa orang, sebanyak-banyak kesalahan kita, apa kata Nabi SAW? Hadis Sahih Bukhari, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala min khubzin min khair, min burratin min khair, min sya'ratin min khair, min daratin min khair. Begitu redaksi-redaksinya. Pasti akan keluar dari azab neraka orang yang di kolbunya, orang yang membaca la ilaha illallah dan di kolbunya ada nur kebaikan, walaupun sebiji nasi, walaupun sebiji kerikil, bahkan lebih kecil dari itu, sebiji zarah sebesar atom. Maka siapapun yang pernah berputus asa karena kemaksiatan, karena fahisyah, kekejian yang pernah dikerjakan, karena tidak sanggup menahan nafsu yang Allah jadikan tentara dalam diri, tidak sanggup untuk menahan, segera kembali kepada Allah. Perbanyak, perkuat kalimah la ilallah, pelajari ilmu qalbu. Setelah itu jangan balik kepada kawan alam, kawan yang baru. Sebab rusaknya seseorang ketika rusak kawannya. Elok seseorang ketika elok kawannya. Bapak Ibu, kalau tidak rohani kita kuat, maka berkawanlah dengan orang yang kuat rohani. Tapi kalau Bapak Ibu kuat rohaninya, masuklah ke tempat orang-orang bermaksiat, ajak mereka, pasti mereka terbawa. Bagian terakhir yang kami sampaikan, jadi sir kehebatan la ilaha illallah itu hanya bekerja jika dibaca dengan tariqah kaifiyahnya. Itulah disebut at-tariqah al-Muhammadiyah, cara yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa caranya? Min qalbihi aw nafsihi, dari dalam qalbu atau dari dalam jiwa. Sebagian syekh kami baca min nafasihi, zikir la ilallah, dia baca dengan nafasnya, maka bernamalah zikir anfas. Berdasarkan hadis-hadis itu Bapak Ibu, belajar la ilaha illallah yang menggunakan metode qalbu wajib atau tidak? Ya, sebanyak itu hadis yang membaca wajib atau enggak? Serius? Wajib atau tidak? Kurang pandai, kurang banyak hadis Nabi. Sebanyak itu hadis tentang baca la ilallah mesti min qalbihi, mesti dari dalam qalbu. Kira-kira belajar ilmu qalbu wajib atau tidak? Itulah urusan Palestina. Semangat, baru berjuang di Palestina. Musuh syaitan di dalam diri lo selesai. Orang kalau tidak selesai musuh dalam dirinya, ini nanti sebelum berangkat ke Palestina ini sudah saling membunuh sesama muslim, sudah saling mengkafirkan sesama muslim karena belum beres di situ. Tapi kalau beres kalbunya jelas musuhnya. Sebelum melawan Yahudi Israel itu Yahudi di dalam itu yang dibetulkan dulu. Kalau udah bicara Gaza semangat berapi-api, seakan-akan Islam itu harus emosi. Enggak.
Nabi SAW, perhatikan Bapak Ibu, karena ini hadis terakhir, urusan kolbu. Seseorang sahabat ketika perang, hadis Sahih Bukhari, ketika pedang sudah sampai di leher, musuhnya membaca asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhirnya Anda munafik, ditusuknya mati orang itu. Sampailah laporan itu kepada Nabi, disidang itu orang langsung. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kenapa engkau membunuh orang yang membaca la ilaha illallah? Apa jawaban sahabat ini? Wahai baginda, dia itu baca la ilaha illallah karena takut kepada pedang aku. Hati-hati, ini Sahih Bukhari. Lalu Rasulullah marah dan mengatakan, asyaqaqta qalbah, apakah engkau telah membuka isi jantung, isi kalbunya, sehingga engkau tahu dia baca la ilaha illallah karena takut kepada pedangmu. Terdiamlah sahabat. Bayangkan Bapak Ibu, kira di zaman Nabi pernah terjadi. Orang baca la ilaha illallah dibunuhnya juga. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Sama-sama baca la ilaha illallah, cuma beda faham politik, cuma beda faham bab jihad, cuma beda paham bab ketauhidan. Bunuh-membunuh nanti. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, umatku akan terpecah jadi 73. Ya lah. Kulluhum finnar illa firqatun wahidah. Semua akan disiksa dalam neraka kecuali satu firqah, satu kelompok, yaitu kelompok al-jamaah. Hadis Abu Daud. Kelompok yang menjaga rohani spirit berjamaah. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini bukan jamaah kelompok-kelompok. Jamaah itu jamaatul muslimin, menghargai orang baca la ilaha illallah walaupun balain faham jawab. Oleh karena itu, mari kalau sudah sepakat belajar kolbu itu wajib, jangan ditunggu-tunggu. Belajar ilmu kolbu kepada ahli kolbu. Ahli kolbu itu bukan profesor, doktor, traktor, ya. Siapa ahli kolbu? Syekh Mursyid Tariqah. Karena ilmu ini penyelamat manusia, pasti syaitan tidak suka. Maka carilah orang yang paling banyak difitnah oleh syaitan manusia, kepada orang itu belajar. Dan beliau-beliau kalau difitnah tahu, dan fitnahnya tidak tanggung-tanggung. Dan mereka sudah menuai hasilnya, kesabarannya. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita dan memudahkan kita membersamai beliau-beliau itu dan membuka kolbu kita semua sehingga tembus dan bersemayam di dalamnya nur la ilaha illallah. Barangkali itu Bapak Ibu, kajian kita. Dari jalan kami masih jauh, 1000 negeri lubang. Kalau dia jadi ada tulisannya tadi, apa tadi tulisan? Selamat datang di negeri wisata 1000 lubang. Karena kami akan menembus lubang-lubang. Mohon maaf malam kini tidak dapat terjawablah. Kau kebetulannya datang ke Kumbuh, ambo sampai hari Sabtu siang, Ahad masih di Surau Mutmainnah, Nur Mutmainnah, Kota Tengah, Kumbuh Barat. Silakan datang ya. Dijapui kaji itu sesekali. Masa guru saya datang dari Manjuana. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Pak Pengurus, sampai grogi Pak Pengurus salah-salah dari tadi depanmu. Maaf ya. Demikian dari kami rombongan izin pamit, mungkin tidak dapat bersalaman ya.